Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau gak cuman mati untuk kami Tuhan, tapi Engkau juga bangkit dan Engkau juga naik ke surga Tuhan. Engkau naik ke surga bukan tanda bahwa kami jadi jauh daripada Engkau Tuhan, tapi Engkau ke surga Tuhan, Engkau duduk di sebelah kanan Bapa mewakili kami. Sehingga hari ini kami bisa bilang Tuhan, as He is, so are we in this world. As He is in heaven, so are we in this world. Kami ingin meninggikan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Thank you Jesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, dimuliakan, ya kan, ditinggikan, Yesus namanya. Oh, Kau Rajaku yang bertata,
saudara kata. Kesadari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari katakan bersama. Tetapi akan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohku pasti menang. Menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari saudara saja yang katakan tinggi, tinggi. Hanya Engkau yang layak Tuhan, ditinggikan dan dimuliakan. Thank you Jesus. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mungkin gak selalu tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi yang kami tahu, yang kami percaya Tuhan Yesus, harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang setia Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah,
persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab
melebihi apapun juga Tuhan. Siapapun juga Tuhan. Hanya namamu yang kami muliakan. Yes. Percaya di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Tiada lain yang kuandalkan. Oh, tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat karya yang begitu besar yang telah Engkau kerjakan melalui anak-Mu. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai korban pengganti untuk dosa-dosa kami. Mati di atas kayu salib, menggantikan posisi kami. Kematian anak-Mu adalah kematian kami. Dan pada hari yang ketiga Engkau membangkitkan anak-Mu dari kematian sebagai pembenaran kami. Kebangkitan anak-Mu adalah kebangkitan kami. Anak-Mu naik ke surga, duduk di sebelah kanan-Mu. Dan Engkau juga menempatkan kami bersama-sama dengan anak-Mu, duduk di sebelah kanan. Inilah keberadaan kami hari ini, sebagai orang percaya yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah. Supaya pada masa yang akan datang Engkau menunjukkan kepada kami kekayaan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Mu dalam Kristus Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia mati menggantikan posisi saudara, Dia mati menggantikan posisi saya. Kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Seharusnya saudara dan saya yang mati tergantung di atas kayu salib. Tapi karena Allah begitu mengasihimu, Dia berikan anaknya yang tunggal sebagai korban pengganti untuk dosa saudara, dosa saya. Anaknya mati di atas kayu salib, kematian anaknya adalah kematian saudara, kematian saya. Dan puji Tuhan pada hari yang ketiga Allah membangkitkan anaknya dari kematian. Waktu Allah membangkitkan anaknya dari kematian, sesungguhnya Allah mau mendemonstrasikan Allah menerima semua yang sudah anaknya kerjakan. Menggantikan posisimu, menanggung semua dosamu, mati untuk dosamu. Allah membangkitkan anaknya untuk mendemonstrasikan Allah menerima semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Itu sebabnya kematian anaknya adalah kematian saudara, kebangkitan anaknya juga kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Kemudian anaknya menampakkan diri, setelah anaknya bangkit, anaknya menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya dari hari Minggu yang satu ke hari Minggu yang lain. Itu sebabnya betapa pentingnya hari Minggu buat orang percaya. Jangan pernah lewatkan hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu adalah hari perjumpaan saudara dan saya dengan Yesus. Amin. Saudara masih ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus? Waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, memang Yesus membuat ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa melihat Yesus. Ada sesuatu yang membuat mata mereka menghalangi. Sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Tetapi Alkitab menceritakan, Yesus menceritakan kepada mereka berdua. Semua yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi. Dengan kata lain, Yesus membuat kedua orang ini melihat Yesus bukan secara fisik, tapi melihat Yesus dalam firman-Nya. Dan puji Tuhan, kalau halnya demikian, semua orang Kristen, semua orang percaya punya kesempatan yang sama untuk melihat Yesus. Melihat Yesus di mana? Dalam firman. Saudara sudah pernah melihat Yesus?
Saya melihat Yesus setiap hari. Di mana? Dalam firman. Amin. Itu sebabnya perhatikan baik-baik betapa pentingnya, betapa berharganya, betapa spesialnya hari Minggu. Jangan pernah lewatkan hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari perjumpaan saudara dan saya dengan Yesus melalui firman-Nya. Setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, kemudian Yesus naik ke surga. Ini yang kita rayakan hari ini. Hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. Kita lihat firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Tidak pernah saya temukan dalam Alkitab yang mengatakan Allah kaya akan murka. Tidak, tetapi Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang kaya akan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Seharusnya saudara dan saya sudah mati karena kesalahan, karena pelanggaran, karena dosa saudara, karena dosa saya. Tetapi karena Allah kaya akan rahmat. Bilang sama kiri kanan saudara, Allah kaya akan rahmat. Amin. Dia memberikan anaknya oleh karena kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang paling dia kasihi. Sebagai korban pengganti dosa saudara, dosa saya. Anaknya mati menggantikan posisimu, dia mati sebagai saudara, sebagai saya. Kematian anaknya adalah kematian saudara, kematian saya. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh kematian anaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kapan Allah menghidupkan saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus? Kapan? Kapan Allah membangkitkan saudara? Waktu Allah membangkitkan Kristus. Perhatikan baik-baik. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Kematian Yesus, kematian saudara, kematian saya, itu sebabnya kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dia mati di atas kayu salib. Dia berkata, it is finished. Apa artinya finish? Sudah selesai. Bagaimana caranya Allah membuktikan bahwa pekerjaannya sudah selesai? Allah menerima semua pekerjaannya dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Kemudian dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga dan Dia duduk di sebelah kanan Allah. Waktu Dia duduk di sebelah kanan Allah, saya punya kabar baik buat saudara. Allah juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga buat saudara, buat saya. Di mana Yesus di surga? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan Allah memberikan tempat kepada saudara, kepada saya bersama-sama dengan Yesus. Artinya hari ini saudara dan saya juga duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Sekarang pertanyaan saya, apa tujuannya Yesus naik ke surga? Apa tujuannya dia duduk di sebelah kanan Allah? Apa alasannya? Dan apa alasannya? Kenapa Allah memberikan tempat kepada saudara, kepada saya bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan? Perhatikan, tugasmu hanya duduk. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Makan firman Kristus. Minum sebanyak-banyaknya. Amin. Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kamu makan, kamu duduk, kamu dengar, kamu percaya, di situ kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan kamu.
kamu melihat satu persatu Tuhan bawa musuh-musuhmu jadi tumpuan kakimu. Emosi hilang, kanker hilang, semua yang buruk dalam hidupmu hilang. Amin. Inilah yang kita rayakan. Dan ini merupakan gambaran tentang ayat yang terakhir. Ini merupakan gambaran tentang Yesus penebus, saudara, penebus saya. Yang tadi Rut 3 ayat 18. Naomi berkata kepada menantunya, duduk saja, duduk saja. Duduk sajalah menanti. Duduk sajalah menanti. Sampai engkau mengetahui kesudahan dari perkara ini. Kita sudah tahu kesudahan perkara ini. Apa? Semua musuh ada di bawah telapak kaki. Kamu duduk aja. Amin. Karena orang itu, Boas, penebus, Yesus, tidak akan pernah berhenti. Yesus tidak pernah berhenti. Amin. Sampai dia selesaikan perkara itu. Kalau penyakitmu belum sembuh, dia gak pernah berhenti menyembuhkan. Amin. Apapun tantanganmu, apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu, miliki kesadaran hari ini kamu sedang duduk bersama-sama dengan dia di sebelah kanan. Miliki sikap, duduk. Kalau Tuhan suruh duduk, duduk. Jangan kesana kesini. Duduk. Duduk saja, lihat, percaya. Karena dia berkata, kamu duduk, aku yang akan membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduk sajalah menanti. Ini pesannya Naomi kepada Rut, kamu duduk saja menanti. Kamu sampai kamu lihat kesudahan perkara ini. Percaya aja. Kenapa? Karena sebab orang itu tidak akan pernah berhenti sebelum dia selesaikan pekerjaannya hari ini juga. Percaya saja, duduk. Kamu akan melihat bagaimana Yesus menyelesaikan semua tantangan, semua pergumulan, semua masalahmu. Itu sebabnya tadi saya katakan, miliki kesadaran. Kamu sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Tempat di mana semua musuhmu ada di bawah telapak kakimu. Bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan. Tapi kalau kamu memiliki kesadaran, kamu punya kekuatan. Karena kamu tahu kesudahan perkara ini. Kamu tahu kesudahan perkara ini, kamu punya kekuatan. Amin. Dan kamu akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena kamu tahu dia akan menyelesaikan semua masalahmu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, duduk sajalah menanti. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Inilah yang kita rayakan hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik bukan karena dia anak Allah. Dia naik sehubungan dengan saudara, sehubungan dengan saya. Dia naik, dia duduk di sebelah kanan Allah supaya Allah bisa mendudukkan kamu bersama-sama dengan anaknya di sebelah kanan. Jadi kalau Allah mendudukkan saudara, jangan bangun-bangun. Jangan lari-lari ke sana ke sini. Tapi Pak, musuh saya duduk. Kan Tuhan yang bilang, duduk sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduk, duduk saja. Duduk saja. Sampai kamu melihat kesudahan dari perkara ini. Kamu akan melihat masalahmu selesai. Kamu akan melihat penyakitmu selesai, kamu akan melihat hutangmu selesai, kamu akan melihat tantanganmu selesai. Duduk saja menanti sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan, kamu akan melihat kesudahannya. Karena Yesus tidak pernah berhenti sampai dia menyelesaikan. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Menyediakan tempat bagi kami. Kau mendudukan kami bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya hari ini kami mau percaya. Kami mau rest. Karena engkau yang berkata kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sesungguhnya engkau juga mau berkata kepada kami, di mana engkau mendudukan kami bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Hidup ini memang ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Tapi engkau juga berkata kepada kami, duduk sampai aku buat tantanganmu,
masalahmu, pergumulanmu menjadi tumpuan kakimu. Demikian juga Naomi berkata kepada Rut, duduk sajalah menanti anakku, sampai kamu mengetahui kesudahan perkara ini. Kami tahu Tuhan, Engkau akan menyelesaikan semuanya. Engkau akan membuat musuh-musuh kami menjadi tumpuan kaki kami. Itu sebabnya hari kami percaya Tuhan, kami sudah mati bersama Kristus, kami sudah bangkit bersama Kristus. Kami sudah duduk bersama-sama dengan Kristus di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, dari setiap nama yang telah disebut. Dan kami percaya Tuhan, semua musuh-musuh akan Kau taruh di bawah kaki kami. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan atas tantangan, masalah, pergumulan kami. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan dalam seluruh area kehidupan kami. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pastor Ivan untuk sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus? Ayat yang tadi Rut itu begitu indah. Tuhan berkata, duduk sajalah menanti anakku sampai kamu mengetahui kesudahan perkara ini. Duduk saja. Karena orang ini akan menyelesaikan pekerjaannya pada hari ini juga. 1 hari. Tapi Pak, saya sebulan gak selesai. Karena kamu gak duduk, kamu lari-larian. Kamu jalan ke sana, kamu jalan ke sini, kamu cari ke sana, kamu cari ke sini. Tuhan janji loh, Dia akan menyelesaikan pekerjaan itu hari ini juga. Soon, segera. Jadi gak ada yang perlu kita lakukan. Duduk sajalah. Ingat perkataan ini, duduk sajalah menanti. Amin. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Buat tubuhmu, buat darahmu yang sudah tercurah, tercabik-cabik di atas kayu salib. Memberikan kehidupan so alive kepada setiap kami yang percaya dan menerima hari ini. Hari ini kami menerima hidup yang baru, hidup yang sehat, yang tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan. Buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau engkau sudah tanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit, penderitaan dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya setiap dari kita telah masuk dalam sebuah perjanjian yang baru.
yang kekal, di mana kita semua terima setiap janji-janji dari Tuhan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed, and now I am restored, stand by your grace eternally. Syukur Tuhan. Hari ini kami tahu kebenaran. Dan kebenaran ini yang memerdekakan kami. Kami tahu identitas keberadaan kami yang sesungguhnya sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus. Kami sudah mati bersama Kristus. Kami sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuhmu di atas kayu salib. Engkau dibangkitkan untuk membuat kami menjadi orang yang dibenarkan. Kebangkitanmu adalah kebangkitan kami. Dan engkau naik ke surga. Engkau duduk di sebelah kanan Allah. Engkau duduk di sana bukan karena engkau anak Allah. Tapi engkau duduk di sana karena engkau sudah selesai mengadakan penyucian dosa kami. Hari ini kami kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapanmu. Karena kami ada di dalam anakmu. Dan engkau memberikan tempat kepada kami. Duduk di sebelah kanan bersama-sama dengan anakmu. Di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Tempat di mana semua musuh-musuh engkau katakan ada di bawah telapak kaki kami. Engkau mendudukkan kami supaya engkau bisa menyatakan kekayaan kasih karuniamu kepada kami. Berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikanmu dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan. Hidup kami bukan menantikan kekalahan, hidup kami bukan menantikan kematian, hidup kami bukan menantikan kesusahan, tetapi hidup kami sedang menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Dan sambil menantikan kedatangan-Mu, kami akan melihat kekayaan kasih karunia-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia untuk seluruh area kehidupan kami. Itu sebabnya engkau berkata, duduk. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Engkau tahu Tuhan, anak-anakmu di tempat ini ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Ada karakter yang tidak baik. Ada karakter yang buruk dalam kehidupan mereka. Tapi engkau yang berkata, duduk. Duduk sajalah. Sampai aku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Simpan semua dalam hatimu. Jaga dengan segala kewaspadaan. Dari situ kamu bisa melihat terpancar kehidupan. Kamu bisa melihat kasih karunia demi kasih karunia dinyatakan dalam seluruh area kehidupan. Ada kasih karunia Tuhan untuk penyakitmu. Ada kasih karunia Tuhan untuk usahamu. Ada kasih karunia Tuhan untuk pekerjaan. Ada kasih karunia Tuhan untuk setiap tantangan, masalah, pergumulan yang kamu hadapi. Dalam kesehatanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam karirmu. Dalam kehidupan anak-anakmu. Di situ ada kasih karunia Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Bukan satu kasih karunia. Berlimpah-limpah. Kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia tidak terbatas yang Tuhan mau berikan dalam kehidupanmu. Rest. Miliki kedekatan dengan Tuhan. Kamu sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Bapaknya. Miliki kedekatan. Dia bukan Allah yang jauh di surga, kamu jauh di bumi. Dia di sebelah kananmu. Dia di dalammu. Dia berjalan di depanmu. Dia menutup barisan di belakangmu. Dia menudungi kamu dengan kepak sayapnya. Dia ada dalam hidupmu. Miliki kedekatan. Miliki kesadaran. Dia begitu dekat. Dia selalu ada bersama-sama dengan kamu. Duduk. Apapun tantangan, pergumulan, masalah kami Tuhan, kami tahu, kami duduk. Kami mau duduk. Kami mau duduk saja. Kami mau melihat kesudahan perkara ini. Kami tahu kesudahan perkara ini Tuhan.
Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan karena Engkau sudah selesaikan semuanya. Itu sebabnya kami hanya mau duduk, kami mau melihat semua musuh-musuh kami. Engkau yang menaruh di bawah telapak kaki kami. Dan Engkau tidak akan pernah berhenti sampai Engkau menyelesaikan semuanya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapa diberi